Kenapa harus ada vaksin ND? Saat ini kan hitungannya ayam jumlahnya udah luar biasa. Ya. Penyakit ini dari tahun ke tahun selalu ada. Apakah bisa divaksin? Kalau internal sumber unggas sendiri, ya kita Wajib, pakai Pak, ya? wajib. Karena hitungan jumlahnya besar. Kita juga pernah ada kasus sebelumnya. Jadi kita beberapa tahun yang lalu ya, kita gambling, akhirnya kita dengan saat itu kita pakai semua. Selamat pagi kepada sahabat-sahabat Sumber Unggas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Febroni Purba di acara Sumber Unggas Channel. Saya bersama dengan Pak Charlim akan mempraktekkan bagaimana menggunakan vaksin Endelosota umur 21 hari. Nah, apa gunanya? Nanti kita langsung saja bertanya kepada Pak Charlim bagaimana, kenapa harus dibuat vaksinasinya di umur 21 dan ini sudah vaksin yang keberapa? Selamat pagi sahabat Sumber Unggas dimanapun berada. Hari ini bertepatan ayam kampung kita ini di umur 21 hari, pas jadwal vaksin yang keempat untuk ayam yang ada di kandang belakang kita, KUB ya. Nah, ini vaksinnya apa? Kita vaksin ND yang pertama ya. Kita dilaksanakan sekarang yang Endelosota. Kenapa harus ada vaksin ND? Pertanyaan yang menarik juga nih. Saat ini kan hitungannya ayam jumlahnya udah luar biasa. Ya. Penyakit ini dari tahun ke tahun selalu ada. Apakah bisa divaksin? Kalau internal sumber unggas sendiri, ya kita Wajib, pakai Pak, ya? wajib. Karena hitungan jumlahnya besar, sedangkan kos yang vaksinnya sedikit. Ini yang akhirnya kita pakai. Selain itu, kita juga pernah ada kasus sebelumnya. Jadi kita beberapa tahun yang lalu ya, kita gambling, akhirnya kita dengan saat itu kita pakai semua. Ya. Ini kita berada di kandang populasi 1000 ekor. Nah. Ya. Oke, langsung saja Pak, kita mulai. Boleh, Pak. nanti kita apa aja Pak yang perlu dipersiapkan? Pertama, Pak? persiapan itu kurang lebih 2 jam sebelumnya ayam ini kita puasakan dari minum. Oke, puasa minum. Pakan tetap ada ya. Oke. Hanya minum, baik itu otomatis ataupun manual, kita stop suplai airnya. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya nanti saat pemberian air yang ada vaksinnya itu dia dengan habis selama 2 jam juga. 2 jam. Artinya kalau dia puasa dia akan minumnya tingkat minumnya lebih tinggi Pak ya, lebih cepat. Artinya supaya vaksinnya habis diminum. Ya. Karena ini dicampur dengan air Pak ya. Dengan air. Nah kita Pak, bagaimana Pak pencampurannya? Sekarang kita mau coba. Kita biasanya di Sumber Unggas standarnya seperti ini Pak ya. Kita pakai cool box supaya vaksinnya dalam keadaan suhunya berapa Pak kira-kira? Di 8 ya. Di 8 derajat, artinya dingin. Jadi supaya tidak sempat vaksinnya merasakan kalau dia suhu ruang takutnya panas dan vaksinnya tidak 5 sampai 8 lah ya. 5 sampai 8. Ya, kita lihat apa aja isinya ini. Yang biasa kita siapkan itu selain dari vaksin itu sendiri, kita ada di sini kita pakai skim ya, skim meal. Skim gunanya apa Pak? Jadi ini itu kita untuk air ini harapannya ada butir-butir air nanti diselaputi dengan skim itu sendiri, susu skim. Nah, yang berharapannya molekul air dilaputi dengan susu. Nah, nanti si virusnya itu sendiri, vaksin itu sendiri nempel di skim ini, lapisan luar skim itu ya. Sehingga kita untuk lebih efektif. Jadi dia ini medianya Pak ya, supaya dia lebih. Jadi tahap pertama kita siapkan air dulu kurang lebih 2 jam nanti habis pemberian di air minum. Yang kita pakai di sini ada 10 liter air. Yang kita pakai skim ini campurannya kurang lebih sekitar 10 gram. Ini jadi, ada dosisnya ya. Ya, jadi skim ini boleh, kalau nggak salah boleh apa aja Pak ya. Nah, kita biasanya beli di Di poultry shop kita banyak. Kita pakainya ini Medion. Ya. Milk punya Medion. Oke. Nah, ini nanti kita 2:1, ininya 2, ininya 1. Sebenarnya tadi kita udah takar kurang lebih 10 gram. Kita aduk rata. Aduk sampai rata. Dengan cara ada yang pakai bambu. Kalau tongnya tinggi biasanya
rata-rata pakai bambu. Kalau di sini jumlah airnya sedikit, kita langsung di drum yang kapasitasnya ini sekitar 50 liter, jadi kita masih aman. Nah, rata kita ambil vaksin. Ya. Ambil vaksinnya. Ini vaksinnya bisa dibeli di toko poultry shop banyak atau langsung ke supplier. Betul, kita pakai ini yang MD Lasota ya Pak ya. Oke. Caranya kita buka. Sebetulnya sahabat-sahabat sumber unggas mudah ya pelaksanaannya. Tinggal buka vaksinnya. Kalau susah siapkan tang. Dibuka, kita sedikit air. Ini harganya berapa Pak kalau di poultry shop vaksin? Wah, udah kurang tahu juga ya kalau harga di poultry shop ya. Ya, karena kita masih tidak mahal dalam masih ayam KUB Pak. Biaya vaksin berapa Pak? Vaksin ada sedikit obat sama desinfektan itu kurang lebih di Rp200. Rp200. Itu sangat tidak murah mahal per ekor itu ya. Ya, hitungannya Rp200. Aduk sampai rata, Mang, coba. Nah, jadi diaduk terus sampai homogen. Nah, setelah dipastikan tercampur rata, baru disiapkan baru dimasukkan ke tempat minum. Kebetulan kita di sini di Kanang ini ada 2 tempat minum, Bang Roni. Sahabat-sahabat sumber unggas dimanapun berada. Pertama pakai yang galon manual, diisinya pun secukupnya, sedikit ya, bukan berarti harus penuh ya. Nah, jadi keduanya nanti setelah galon manual ini penuh, kita ada galon otomatis yang dalam itu sistemnya kita dikucur ya. Kenapa harus banyak? Tujuannya kita itu walaupun habisnya 2 jam, itu diharapkan itu ayam itu udah memang minum semua. Nah. Jadi sekali lagi ini vaksin umur 21 hari Pak ya, dan vaksinnya yang sudah keempat. Di ayam di kita awal ini. Pertama sekali DOC kita vaksin spray NDIB spray di hatchery. Yang kemudian umur ke-6 hari kita pakai vaksin NDAI kill yang kemarin kita suntik. Yang ketiga 12 hari itu vaksin kemarin Gumboro Live. Gumboro umur 12 hari yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, yang ini adalah keempat. Setelah ini ada lagi Pak? Ada lagi, kita terakhir nanti ND ulangan ya. Oke, berarti kedua. ND kedua 5 vaksin. Umur berapa Pak? Masuk ayam. Umur 35 hari. Oke, umur 35 hari kita akan vaksin kembali. Oke, kita lihat. Nah, kita bawa. Oke. Nah, ini tempat minum ditaruh merata di segala titik ya. Kita perkirakan intinya bisa kejangkau sama ayam ya. Jadi nggak ada istilah ayam yang nggak minum. Nah, di sini perlu kehati-hatian karena kita memang tidak pegang satu persatu ya. Jadi hitungannya kita diminum, disebar aja nanti di beberapa titik ya. Kebetulan di Kanang ini yang tadi saya bilang di awal, kita ada galon manual sama galon otomatis. Nah, otomatis ini kita memang udah kita keringkan, nanti tinggal sistemnya sistem kucur. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman, sahabat-sahabat sumber unggas dimanapun berada. Sini Mang, tengah sini Mang. Nah, ini kita ditaruh ayamnya. Pasti pada ngejar ke tempat minum karena memang di sini kurang lebih 2 jam ayam ini kita puasakan. Setelah itu kita tinggal pemberian yang tempat minum yang galon otomatis. Nah, di sini ngucurnya pun harus pelan-pelan ya, sistem kucurnya ya, jangan ada tumpahan. Ini pelan-pelan dari atas ke bawah. Kebanyakan itu dari bawah, jadi dia tumpah kemana-mana. Yang baik itu dari atas. Sip. Ayam udah. Nah. Oke, pelan-pelan. Sip, pindah ke sini Mang. Nah.
dari atas pelan-pelan. Jadi kita si air ini nggak tumpah kemana-mana, walaupun di bawahnya nggak pakai penadah lepekan ya. Sip. Nah, yang perlu diperhatikan di sini saat pemberian air minum, dipastikan nggak ada ayam yang diem di pojokan. Jadi kita istilahnya kita giring ya. Bisa pakai menggunakan ada yang beberapa peternak itu pakai kayu, ada juga kita di jalan diputar aja. Jadi berharap ayam ini minum semua. Yang sisanya nanti masih ada, biasanya sedikit, dan itu tunggu sambil muter. Mana yang tempat minumnya habis, biasanya kita isi ke duanya atau isi ulang. Sambil diputer, pastikan ayam tidak ada yang keluar dari seketan ini. Ya, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama bagaimana menggunakan vaksin ND di umur 21 hari. Jadi Pak Charlim boleh diberikan closing statementnya, bagaimana, apa kegunaannya, dan ini umur berapa? Kalau bisa Pak, tadi kan 1000 ekor, ini kandangnya kandang berapa? Supaya teman-teman peternak juga tahu. Jadi ya, terima kasih Bang Roni. Hari ini memang kita bertepatan di kandang yang ada satu ini, kita di umur 21 hari. Kita vaksin ND yang pertama ya, live. ND pertama yang kita minum ya. Jadi kita di sini pakai 2 kali ND, umur 21 sama 35 hari. Tujuannya apa? Kita karena virus ini sifatnya tidak ketahuan, bentuknya, fisiknya makhluk halus ya. Nah, ini akhirnya kita pencegahan dengan cara vaksin. Aplikasinya kita lewat via air minum. Ada juga yang pakai cekok, tapi yang kita laksanakan adalah via air minum. Teknisnya tadi seperti di awal, pelaksanaannya sangat mudah, tetapi harus hati-hati. Ya. Kenapa? Kedua, saat ini memang kita kebetulan di Bogor ini udah mulai musim hujan ya, pancaroba. Betul. Nah, biasanya kalau di kampung-kampung itu istilahnya ada penyakit tetelo ya, ayam yang seger-seger di atas pohon ataupun di kandang, tahu-tahu mati, besoknya mati tanpa ada gejala klinis yang secara kelihatan. Tapi kalau udah dibedah memang kelihatan. Nah, ini kita lakukan di farm kita, memang rutin seperti itu. Ini kebetulan kita luasnya ini 7 meter ya, 7 meter. Tetap aja luasan berapapun, prinsip kita di sumber unggas ini per meter perseginya itu 14 ekor. Jadi awal itu kita udah jadi dari awal kita udah setting memang ukurannya itu ukuran 14 ekor per meter persegi. Baik, terima kasih sahabat sumber unggas Indonesia. Kita baru saja menyaksikan bagaimana menggunakan vaksin ND Live, ND Lasota di umur 21 hari. Semoga dengan tayangan kali ini teman-teman peternak bisa melakukannya, mengaplikasikannya. Tujuannya tadi seperti dijelaskan Pak Charlim, agar ayam kita tetap sehat, bisa penyakit virus ND bisa dicegah. Ya. Jadi demikian tayangan kita kali ini. Semoga tayangan ini menginspirasi, bermanfaat, dan berguna bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tayangan kita ini supaya berkembang dan bermanfaat, mohon untuk di like dan di subscribe supaya kita semakin berinovasi dan menayangkan video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih.